Hai teman-teman semua, Assalamualaikum. Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana agar hasil quilting yang kita buat tidak berkerut di kain bagian belakang atau backingnya. Kadangkala ketika kita selesai mengquilting, setelah kita cek hasilnya di bagian belakang, kain itu akan berkerut atau tidak rata. Bahkan bisa juga kain bergeser. Ada beberapa cara agar hasil akhirnya nanti rata dan rapi. Pertama-tama, kita siapkan kain yang akan kita quilting. Di sini saya mempunyai lembaran atas atau lembar percanya atau kain utama atau quilt topnya. Bagian atas kali ini saya akan membuat sarung bantal dengan ukuran 45 kali 45 cm. Selain kain utama, kita juga membutuhkan lapisan atau batting. Di sini saya menggunakan Dacron Press ukuran 3 mm. Ini Dacron Press yang saya gunakan ukuran 3 mm. Di dalam proses quilting, kita memang harus memakai lapisan supaya hasilnya bagus dan berkesan timbul. Setelah lapisan batting, eh, kita gunakan juga lembaran belakangnya atau backingnya. Ini saya menggunakan bagian belakang warna hitam, lapisan belakang warna hitam. Kain backing ini bisa menggunakan kain furing atau kain bias lainnya, tergantung dengan keinginan kita. Kalau saya di sini menggunakan kain furing. Bagaimana cara menyusunnya? Nah, ini di bagian bawah sendiri kita akan meletakkan kain furing. Lalu Dacron Press. Bagian tengahnya. Lalu bagian atas sendiri adalah kain topnya, kain utama. Nah, di sini Dacron Press dan kain furing saya potong melebihi ukuran dari kain utama. Kenapa? Ketika proses quilting nanti, kain akan cenderung melebar, terutama kain bagian atas. Dia akan melebar. Di samping-sampingnya dia akan mengalami pelebaran. Nah, untuk mengantisipasi supaya kainnya itu cukup, Dacron press dan kain belakangnya kita lebihkan untuk potongannya. Karena saya di sini menggunakan kain top ini untuk sarung bantal, maka saya lebihkan tidak terlalu banyak. Saya lebihkan di sini saya menggunakan 1,5 cm. Bagian kanan, kiri, atas, bawah saya lebihkan 1,5 cm. Untuk bidang yang lebih besar, misalnya untuk bed cover, untuk hanging wall, atau bisa juga untuk outer, bisa dilebihkan sampai 5 cm karena bidangnya lebih besar. Rata-rata kalau untuk bed cover atau hanging wall bisa sampai 1 meter lebih. Jadi kain furing dan Dacron pressnya kita lebihkan bisa sampai 5 cm. Kain itu nanti setelah di quilting ya, dia akan bergeser akibat tekanan dari jahitan. Nah, setelah itu kita susun 3 lapis. Kita rata-ratakan. Kita pastikan kainnya sudah tidak bergelombang. Kita ratakan. Kita ambil jarum yang sudah kita pasang benang. Nah, cara pertama kita menggunakan cara jelujur.
Bagaimana menjelujurnya? Kita menjelujurnya dari tengah ke tepi, tengah ke tepi, dan seterusnya. Kita jelujur di bagian-bagian yang sekiranya itu nanti akan terjadi pelebaran. Misalnya di bagian tengah dan pinggirnya. Saya akan memulai jelujur. Kita angkat kainnya. Kita pastikan kain belakang tidak berkerut ya. Tidak ada yang terlipat. Kita jelujur kasar saja. Jadi menjelujurnya dari tengah ke tepi. Nah, seperti ini. Dari tengah ke tepi. Kita lakukan berulang. Di sini saya menjelujurnya di bagian tengah, kiri, kanan, atas, bawah. Pastikan ya kainnya tidak berkerut di bagian belakang. Sambil kita rapi-rapikan. Nah, begini. Untuk hasil yang bagus, kita harus telaten, kita harus teliti. Nah, seperti ini. Juga di bagian sudutnya. Biasanya ketika kita melakukan quilting, kita mengquiltingnya itu dari tengah ke samping. Supaya nanti pasti akan terjadi ada gelembung ya, apa ya. Dan gelembung itu akan begitu dijahit kita gelembung itu akan ke arah tepi. Kalau kita memulai menjahitnya dari tepi. Seperti ini. Ini salah satu cara ya. Nanti ada cara lain. Ini cara dipakaikan jelujur. Jelujur tangan biasa. Nah, ini. Setelah rata, setelah rapi semua, kita pastikan ya, tidak ada yang berkerut ya. Kita rapi-rapikan lagi. Nah, seperti ini. Atau bisa juga ditambahkan lagi supaya jarak jelujurnya lebih rapat. Bisa juga. Ini cara tadi yang cara dengan menggunakan jelujur. Ada cara lain lagi, dia menggunakan peniti khusus untuk quilting. Nah, di sini saya mempunyai peniti untuk quilting. Bentuk penitinya hampir sama dengan peniti-peniti biasa, cuma dia lebih ada melengkung. Nah, ini. Dia tidak lurus, tapi dia melengkung. Kenapa dia melengkung? Supaya kita mudah memasukkan jarum peniti ini dengan tidak terlalu banyak mengangkat kain. Cara juga sama, kita letakkan ini di bagian-bagian yang dirasa itu perlu. Saya menggunakannya di sini, di ujung. Nah, kalau peniti ini kita tidak terlalu banyak mengangkat kain. Di tengah, ya sama tadi peletakannya kayak kita menjelujur. Kita letakkan.
Ini, ya. Sambil kita pastikan bagian belakang tidak ada yang terlewat ya, tidak ada yang terlipat. Nah, gini di bagian tepi-tepinya. Kenapa? Kok nggak pakai jarum pentul aja? Nah, kan lebih praktis gitu ya. Pasti ada yang bertanya gitu. Sebenarnya bisa aja sih kita menggunakan jarum pentul, tapi jarum pentul itu lebih beresiko dia akan melukai tangan. Kalau peniti ini, dia betul tajam, runcing, tapi dia kan ada penutupnya. Sedangkan kalau kita mengkuil, kain itu akan digerak-gerakkan. Nah, takutnya kalau menggunakan jarum pentul itu tadi akan melukai tangan. Nah, jelujur yang kita lakukan ini tadi, dari bagian tengah ke kain, dari bagian tengah kain ke tepi, proses ini dinamakan dengan basting. Basting itu menjelujur kain ketika akan di quilting supaya tidak bergeser. Nah, itu tadi langkah-langkahnya, caranya bisa menggunakan jelujur, bisa menggunakan peniti khusus untuk quilting. Setelah selesai, kita cek di bagian belakang. Tidak ada kain yang terlipat. Kita ratakan. Nah, ini sudah rapi dan kain siap untuk di quilting. Selamat mencoba. Semoga berhasil ya. Tetap semangat.